dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Di sini berjumpa lagi dengan Karno dan semua para pendamping dia. Adik-adik nanti diajak untuk bersukacita, memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti bersama-sama kita juga akan mendengarkan renungan. Oh iya, nanti juga ada kreativitas loh. Tentunya adik-adik sudah menyiapkan ya untuk kreativitasnya ya. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan tema pagi hari ini, yuk kita berbela rasa. Kita sungguh bersyukur di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk berbela rasa. Oh iya, Kak Retno mau bertanya nih kepada adik-adik semua. Siapakah di antara adik-adik yang pernah membantu orang, mungkin ketika adik-adik sedang berjalan dan melihat ada orang yang terjatuh, dan adik-adik coba untuk membantu menolongnya, kemudian memberikan minuman dan mengantarnya ke rumah. Ayo, siapa yang pernah? Adik semua pernah melakukan itu ya. Entah itu mungkin menolong ketika di sekolah teman adik-adik tidak bisa mengerjakan soal, kemudian adik-adik membantu untuk mengerjakan. Dengan caranya mengerjakan seperti apa ya? Adik-adik tentunya bahagia sekali bisa membantu teman adik-adik atau orang di sekitar adik-adik yang membutuhkan. Adik-adik yang terkasih, itu adik-adik tahu jelas bagaimana itu kita berbela rasa. Itu yuk kita bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Supaya kita lebih semangat untuk mengikuti sekolah minggu di rumah, yuk kita nyanyi dahulu ya. Kita mau menyanyikan 2 buah lagu, yaitu Berkah Dalam dan lagu Do Re Mi. Ayo kita bangkit berdiri, adik-adik boleh ajak kakak, adik, papa, mama semakin semangat untuk bernyanyi bersama-sama. Yuk. Berkah dalam hidup buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu menyejukkan hatiku. Dalam Tuhan hati kita bertemu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bisa mengikuti
sekolah minggu online untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berikan kami hati yang tenang untuk Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, sertai mulai awal sampai akhir, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, salam sehat dan salam jumpa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Nah, tema minggu ini yakni berbela rasa. Nah, adik-adik tentu sudah berpantang dan berpuasa ya. Sudah hampir 3 minggu kita menjalankan pantang dan puasa. Adik-adik pasti sudah semakin baik dan semakin bertobat. Nah, adik-adik jangan lupa bersyukur ya, karena itu adalah berkat dari Tuhan yang diberikan kepada adik-adik. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk semakin berbela rasa, yaitu kita diajak untuk peduli dan berbela rasa terhadap keprihatinan sesama kita. Adik-adik pernah sakit dan dibawa ke dokter nggak ya? Ada yang membawa atau adik pergi sendiri ke dokter? Nah, kalau ada dokter tetapi adik-adik tidak ada yang membawa ke dokter, maka adik-adik nggak akan sembuh kan? Nah, demikian juga Injil hari ini. Ada orang lumpuh dan ada orang yang mengantarnya kepada Tuhan, sehingga
orang lumpuh itu bisa sembuh. Dan peran penting dari orang-orang yang mengantar itu adalah sikap belarasa. Nah, belarasa itu berarti satu, peduli dan mau menolong sesama. Jika adik-adik melihat ada yang sakit atau yang sedang berduka karena keluarganya meninggal, atau sedang sedih karena ada masalah, atau karena kecelakaan atau jatuh, maka adik-adik, sikap belarasa adalah dengan peduli dan menolongnya. Yang kedua itu mau berbagi. Yesus mengajak adik-adik untuk mau berbagi pakaian, makanan, materi atau uang dan sebagainya. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk menyisihkan uang kita. Berarti adik-adik menyisihkan uang jajan, menabung, dan nanti kita berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, seperti ke panti asuhan atau panti jompo. Nah, itu sikap belarasa yang dikehendaki oleh Yesus. Dan yang ketiga itu adalah sikap belas kasih dan mau memaafkan. Nah, jika adik-adik memiliki teman atau sesama yang sudah menderita, kita jangan menghina, jangan mengejek, tetapi kita berbelas kasih dan kita memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi. Nah, dan yang keempat itu sikap belarasa juga terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita diajak untuk peduli dengan lingkungan. Jika adik-adik mempunyai hewan peliharaan, maka dirawat, dan juga tumbuh-tumbuhan disiram, dirawat, dan itu semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita selalu tekun berdoa, adik-adik berdoa memohon berkat agar dapat menjalankan masa pantang dan puasa dengan selalu berbuat baik, bertobat, dan berbelarasa. Semoga berkat Tuhan memampukan adik-adik dan berkat Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Eli di sesi kreativitas. Adik-adik, hari ini ada apa ya dengan kreativitasnya? Yang berhubungan dengan jari-jari. Sudah siap adik-adik? Langsung aja kita mulai ya. Alat dan bahan yang kita gunakan hari ini: beberapa lembar kertas yang berwarna-warni, kemudian kertas karton bekas yang agak tebal, pelubang kertas, tali atau pita sepanjang 40 cm, lem, gunting, spidol, dan ballpoint. Ayo kita mulai kreativitas kita hari ini ya. Pertama-tama kita ambil kertas karton bekas tadi dan ballpoint. Kemudian adik-adik bisa meletakkan telapak tangan di kertas karton tadi. Kita membuat pola sesuai dengan telapak tangan adik-adik ya. Lebih seperti ini adik-adik. Kemudian yang satunya kita membuat pola berbentuk pot. Potnya terserah adik-adik mau model gimana ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita potong. Ini Kak Eli sudah punya hasil jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya Kak Eli akan menggambarkan dua pola ini di kertas warna-warni tadi, 5 telapak tangan dan 1 pot. Ini Kak Eli sudah punya hasil jadinya. Ini telapak tangan Kak Eli. Dan jangan lupa adik-adik, ayat emas kita hari ini ada di Lukas bab 5 ayat 24. Ini Kak Eli sudah menuliskan ya. Kemudian kertas karton yang agak tebal tadi kita lubangi bagian atasnya 2 lubang. Setelah itu, sekarang saatnya kita akan menulis kebaikan yang akan kita lakukan. Kita
Kita nanti akan menuliskan di telapak tangan. Nah, Kak Eli akan menuliskan kebaikan-kebaikan yang akan Kak Eli lakukan. Misal, Kak Eli akan rajin belajar. Yang kedua, Kak Eli akan merapikan tempat tidur. Dan masih banyak lagi, adik-adik mungkin bisa menambahkan beberapa kebaikan yang akan adik-adik tulis. Tidak harus 5, misal adik-adik mau 10 boleh, mau 5 boleh. Ayo kita tulis lagi beberapa kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Nah adik-adik, Kak Eli sudah menuliskan kebaikan-kebaikan yang akan Kak Eli lakukan. Kemudian kita ambil kertas karton yang agak tebal tadi dan pot yang sudah kita tulis dengan ayat emas kita hari ini. Kemudian kita ambil lem. Kita akan memberi lem di pinggir-pinggir sisi pot. Setelah itu kita tempel di bagian bawah kiri. Sambil menunggu lemnya kering, adik-adik bisa memasang pita atau tali yang sepanjang 40 cm tadi ya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah pot tadi sudah direkatkan dengan lem, adik-adik bisa memasukkan jari-jari tangan tadi yang sudah ditulis. Nah, kita masukkan di sini. Adik-adik rajin belajar, membantu menjaga adik saat ibu sedang memasak. Kemudian belajar untuk lebih sabar. Lalu bereskan mainan setelah selesai bermain dan merapikan tempat tidur. Nah, tidak berhenti sampai di sini adik-adik. Adik-adik bisa mengeluarkan jari-jarinya telapak tangan ini tadi setelah adik-adik selesai melakukannya. Merapikan tempat tidur. Oh, hari ini aku sudah merapikan tempat tidur. Adik-adik bisa mengeluarkan dari potnya. Nah, adik-adik bisa tempel di sini. Misal hari ini kita selesai membereskan mainan, adik-adik bisa menempelkan di tempat lain. Dan seterusnya. Kalau adik-adik mau menambah kebaikan-kebaikannya lagi, keesokan harinya adik-adik bisa membuat lagi, memasukkan di potnya lagi dan mengeluarkan lagi. Mungkin semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Seru bukan kreativitas kita hari ini adik-adik? Adik-adik yang sudah membuat bisa dikirimkan di Instagram via Paroki Kudus atau di WA grup orang tua. Tetap tanamkan kebaikan setiap hari, setiap saat, dimanapun adik-adik berada. Dan jangan pernah menghitung kebaikan yang sudah pernah adik-adik lakukan. Tanamkan kebaikan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Sekian kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Dadah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jagai kami Tuhan agar sehat terus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, adik-adik hebat, duduk manis mengikuti Sekolah Minggu di Rumah Yuk ini, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan, dan membuat kreativitas. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu lagu Do Re Mi, sebelum kita mengakhiri Sekolah Minggu pagi hari ini. Itulah dosamu, relakan hatimu.
adik-adik, gimana pagi hari ini sekolah minggunya? Adik-adik tentunya senang ya, karena tadi adik-adik sudah diajak untuk bersukacita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan tadi juga adik-adik diajak untuk berkreasi. Untuk kreativitasnya udah ada yang jadi adik-adik? Sudah? Oke, adik-adik yang terkasih, gak terasa kita sudah di ujung acara. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita juga akan sekolah minggu secara online dari pukul 7 sampai selesai. Adik-adik yang terkasih, sebelum Kak Retno mau undur diri, Kak Retno juga mau berpesan nih kepada adik-adik semua. Selama masa pandemi ini, adik-adik tetap setia tinggal di rumah dan selalu menjaga kesehatan ya dengan mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Dan tentunya adik-adik mengikuti misa bersama keluarga tercinta. Adik-adik yang terkasih, tadi adik-adik juga sudah mendengarkan renungan. Semoga adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan selalu peduli dengan sesama. Untuk itu, yuk kita jangan takut untuk berbela rasa dan melakukan kebaikan lewat sesama kita. Untuk itu adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Semoga Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.